Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berbangga di hadapan Tuhan pada malam hari ini atas segala kemurahan dan kebaikannya di dalam diri kita ini, di mana saat ini kita sedang mempersatukan seluruh keberadaan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, Damai dan sentosa dari Allahku. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkat yang berlimpah, damai dan penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai-nya penuh. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, mensyukuri segala kemurahan dan pertolonganmu di dalam seluruh langkah hidup kami ini, bahwa ada waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kami pakai mendekatkan diri kami kepadamu, mencari perkara-perkara yang kekal melalui renungan pada malam hari ini. Dan itulah sebabnya Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu janji yang pasti. Saudara-saudara, ada seorang profesor bernama James Katz. Dikatakan bahwa setelah dia meneliti ribuan pengguna telepon genggam,
maka seorang profesor di bidang komunikasi ini menyimpulkan bahwa telepon genggam telah mengubah pembawaan cara berpikir kita tentang waktu. Para riset ini mengatakan bahwa di Amerika sekarang ini muncul sebuah fenomena, muncul sebuah istilah yang dikatakan bahwa mereka hidup di dalam waktu yang lunak. Nah, apa yang dimaksudkan dibalik dari semuanya ini bahwa telepon genggam telah membuat waktu seseorang menjadi lunak pada waktu sekarang ini. Sama seperti kenyataan yang biasanya terjadi bahwa ketika disepakati bahwa akan mengadakan pertemuan pada jam 8:30, maka ada biasanya yang menelpon pada jam 8:20 dan berkata, mohon maaf saya agak terlambat sedikit. Lalu kemudian orang itu baru muncul dalam pertemuan pada waktu jam 8:45 dan beranggapan bahwa ia tidak terlambat karena ia telah menyampaikannya terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang Allah di dalam diri kita ini, bahwa Allah tidak memiliki konsep waktu seperti itu. Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu. Allah tidak pernah ingin mau membatalkan sesuatu hal apa yang sudah dirancangkan di dalam diri kita. Ketika hal itu fatal kita lakukan, barulah mungkin Allah membatalkan rancangannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengubah waktunya, tetapi Tuhan senantiasa menjalankan rancangannya, menjalankan pertolongannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Memang kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang kita ingin mau mengubah waktunya Tuhan, kadang kita ingin mau mengendalikan Tuhan, kadang kita mau supaya Tuhan bekerja sesuai dengan kemauan, sesuai dengan waktu, atau sesuai dengan kehendak kita. Tetapi ingat bahwa Allah sudah menetapkan waktu untuk menyatakan rancangannya, pertolongannya, janjinya kepada kita yang adalah pasti bagi kita. Itu dikerjakan Allah sesuai dengan waktu Allah, bukan sesuai dengan waktu kita. Maka yang terpenting bagi kita saat ini adalah marilah kita belajar tentang waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Karena Allah bekerja, karena Allah bertindak, karena Allah menyatakan janjinya kepada kita berdasarkan waktunya, bukan berdasarkan dengan waktu kita. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa apakah yang seharusnya kita buat di dalam diri kita ini sehingga janji Tuhan yang pasti itu terwujud di dalam diri kita. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Di sini saya simpulkan ialah berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup kita di dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bisa masalah, bisa menyangkut kebutuhan hidup, bisa penyakit, atau yang terjadi pada zaman sekarang ini bisa COVID yang membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bisa juga tuntutan-tuntutan pekerjaan dan sebagainya di dalam diri kita. Saudara-saudara, semuanya ini bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Namun saudara-saudara, dalam ayat yang ke-23 menuntut kita saat ini bahwa berpegang teguhlah kepada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan adalah segala-galanya adalah pasti bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah merancangkan, Tuhan tidak pernah berencana bagi kita untuk memberkati diri kita dengan waktu yang tidak
tidak tepat atau dengan waktu yang belum ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan waktunya. Nah, tinggal bagi kita saat ini bahwa yang menjadi tanggung jawab kita supaya waktu Tuhan, supaya janji Tuhan, supaya rencana Tuhan diwujudkan di dalam diri kita adalah memahami waktu Tuhan dengan cara bahwa berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi seorang yang berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita berjalan, kita mau menatap masa depan kita, dan kita mau menikmati janji Tuhan berdasarkan dengan waktu Tuhan, bukan berdasarkan keinginan dan waktu yang kita kehendaki di dalam diri kita. Kenapa hal ini menjadi penting bagi kita? Sebab ingat baik-baik bahwa supaya kita berjalan di dalam kepastian, bukan dalam keadaan yang meraba-raba. Karena tidak dapat disangkali bahwa banyak orang Kristen pada zaman sekarang ini, walaupun mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, walaupun mengaku dirinya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya melangkah, meraba-raba, tidak memiliki kepastian di dalam hidupnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena tidak berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menjadi pribadi orang yang berpegang teguh dalam pengharapan, pada pengharapan di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dalam menjalani kehidupan kita tidak melangkah meraba-raba, tetapi kita selalu berjalan di dalam sebuah kepastian, di dalam sebuah keadaan yang semangat, dan di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita di dalam diri kita. Tetapi ketika orang tidak berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan, itulah yang membuat mereka melangkah meraba-raba, melangkah menjalani hidupnya ini dengan apa adanya saja. Tetapi orang yang berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan, melangkah dalam sebuah kepastian bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti dinikmati di dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya supaya janji yang pasti itu terwujud di dalam diri kita ini? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24, di sini saya simpulkan ialah saling membangun di dalam diri kita. Saudara-saudara, hal yang perlu kita harus sadari dalam menjalani hidup kita di dunia ini bahwa kita sedang membangun di dalam diri kita. Jadi bukan hanya bangunan rumah yang perlu kita bangun, membangun tempat tinggal kita atau sebagainya. Tetapi yang terpenting bahwa kita sedang membangun bangunan rohani, bangunan iman di dalam diri kita. Dan ingat bahwa untuk mampu membangun bangunan iman seperti ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi tanpa kebersamaan tidak akan mungkin kita bisa membangunnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melangkah, yang bisa berjalan, yang bisa beraktivitas, yang bisa mengerjakan sesuatunya di dalam hidupnya tanpa butuh bantuan atau pertolongan dari sesama. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata saat ini bahwa supaya janji Tuhan terwujud, janji Tuhan menjadi pasti bagi kita, janji Tuhan kita tidak sangsikan di dalam diri kita, hanyalah ketika kita saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung satu sama lain dalam membangun iman keyakinan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak pernah menyaksikan bagaimana janji yang pasti yang Tuhan telah janjikan bagi kita sebagai umat-umatnya. Karena ingat bahwa untuk mampu meyakini janji Tuhan, janji yang pasti, dibutuhkan iman. Dan untuk mampu membutuhkan iman yang selalu meyakini janji Tuhan itu, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan saling membangun, dibutuhkan saling menopang, dibutuhkan saling menguatkan dalam iman. Sebab hanya dengan demikianlah maka kita terus mampu melihat bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Kenapa banyak orang Kristen kadang meragukan janji Tuhan?
Karena tidak membangun imannya kepada Tuhan. Kenapa tidak mampu membangun imannya kepada Tuhan? Karena tidak saling membangun, tidak saling menopang, tidak saling menguatkan satu sama lain. Mereka beranggapan bahwa dia bisa menjalani hidupnya dengan sendirian. Mereka beranggapan bahwa dia bisa membangun imannya sendiri. Namun saudara-saudara, ingat firman Tuhan bahwa yang dibutuhkan dari dalam diri kita adalah saling membangun satu sama lain. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, dalam menjalani hidup kita di dunia ini, pandanglah saudara-saudara kita bahwa mereka butuh pertolongan kita, dan kita pun juga butuh pertolongannya. Kalau kita hidup dalam konsep pemahaman seperti ini, maka sebenarnya pemahaman seperti ini akan menghilangkan rasa keegoisan di dalam diri kita, akan menghilangkan rasa pementingan diri sendiri. Tetapi ketika kita senantiasa menyadari bahwa kita butuh pertolongan orang lain butuh pertolongan kita, maka kita saling membangun satu sama lain. Dan ketika kita saling membangun satu sama lain, maka disitulah kita akan mampu menikmati janji-janji pasti yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ingat bahwa Allah sudah memiliki janji yang pasti bagi kita. Bagaimana cara mewujudkannya di dalam diri kita? Yang pertama, berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mari kita saling membangun satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan menutup renungan kita dalam doa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berbangga di hadapan hadirat-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang memiliki janji-janji yang pasti bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Namun ya Bapa di dalam surga, kadang janji yang pasti itu tidak terwujud di dalam diri kami. Bukan karena persoalan ada di pihak Tuhan, bukan karena Tuhan yang tidak menepati janji yang pasti seperti itu. Namun ya Bapa, kami sungguh menyadari dan kami harus sadari di dalam diri kami ini bahwa faktor penghambatnya adalah ada pada diri kami masing-masing, yaitu kadang kurang kami lagi berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan. Kadang kami tidak lagi mengimani janji Tuhan adalah janji yang pasti, dan kadang kami tidak saling membangun satu sama lain untuk kuat di dalam iman, meyakini janji Tuhan adalah janji yang pasti. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga kebenaran firman-Mu saat ini kami mampu sadari, kami mampu lakukan di dalam diri kami ini. Bahkan firman-Mu ini akan terus kami lakukan sehingga apa yang sudah menjadi janji Tuhan bagi kami dapat terwujud, dapat direalisasikan, atau dapat kami nikmati di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk seluruh anggota PKP dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus diemban. Tanggung jawabnya sebagai seorang kepala dalam rumah tangga, untuk menjadi imam-imam dalam rumah tangga. Tolonglah mereka ya Bapa di dalam surga, dan untuk mampu menjalankan fungsinya seperti itu, biarlah mereka senantiasa tetap setia kepadamu, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terus belajar firman Tuhan, sebab hanya firman-Mu lah yang dapat diajarkan kepada anggota keluarganya untuk mampu membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan membuat rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam menghadapi perjuangan dan persaingan hidup di tengah lingkungan kami saat ini.
Bapa, mereka sedang berjuang, mereka sedang bersaing di tengah pekerjaan. Untuk mengalami peningkatan karir harus bersaing. Dan itulah sebabnya Bapa, Engkau selalu mengurapi, Engkau selalu menolong, sehingga tanggung jawab pekerjaan apapun yang dikerjakan, mereka mampu mengerjakannya dengan baik. Dan melalui semuanya itu Tuhan, berkat-Mu semakin lebih lagi dinikmati, dirasakan di dalam kehidupan. Dan mereka terus selalu melihat bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Kami datang berdoa kepadamu, kuatkan iman percaya di tengah zaman persaingan ini, di tengah zaman perjuangan ini, sehingga iman mereka tidak pernah luntur, iman mereka tidak pernah undur selangkah pun. Melainkannya Tuhan, bagaimanapun ketatnya persaingan, bagaimanapun beratnya perjuangan hidup, mereka terus maju melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan, dalam setiap perjuangan, dalam setiap persaingan, dalam setiap kesibukan yang mereka lakukan, di balik dari semuanya itu ada janji yang pasti daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya melalui kebenaran firman-Mu saat ini menjadi topangan-topangan dalam menjalani hidup mereka masing-masing, supaya mereka terus maju melangkah bersama dengan Tuhan untuk selalu menikmati janji-janji yang pasti daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami mendoakan bagi ibu-ibu yang ada di rumah, Tuhan senantiasa lindungi dan peliharakan dalam berbagai kesibukan. Kami mendoakan untuk setiap anak-anak dalam berbagai perjuangan hidup mereka. Bagi yang bekerja, Tuhan selalu memberkati. Bagi yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Tuhan senantiasa menolong, memberikan keberhasilan. Bagi yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, Tuhan Engkau membukakan jalan bagi mereka, supaya mereka terus melihat bahwa Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik di dalam diri mereka. Kami terus mendoakan bahwa ada saja pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan kuatkan iman percaya bahwa di dalam Tuhan ada solusi di balik dari setiap masalah dan pergumulan-pergumulan hidup apapun. Dan begitu pun juga memberkati dalam berbagai rencana-rencana hidup ke depan, supaya mereka semuanya senantiasa melihat bagaimana rancangan Tuhan indah di dalam hidup melalui rencana-rencana hidup seperti itu. Kuatkan iman percaya dalam menjalani kehidupan, sehingga apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi persoalannya, apapun yang menjadi masalahnya, mereka terus hidup beriman sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, lindungi peliharakan, berkatilah kehidupan kami masing-masing. Bahkan terus ya Bapa, jadikanlah kami sebagai umat-umat yang selalu mencintai Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, dan yang selalu diurapi, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hidup kami. Bapa, kami mendoakan bagi anggota-anggota PKP dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan Engkau sembuhkan, sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan di dalam diri mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.